Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, selamat datang di podcast Manajemen dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Podcast ini merupakan salah satu bentuk aktivitas pengembangan dari program studi manajemen yang bekerja sama dengan Laboratorium Manajemen yang mana akan membahas mengenai manajemen, bisnis, entrepreneurship. Tapi sebelum itu perkenalkan saya Anas dan podcast kali ini kita akan membahas seputar laboratorium manajemen yang mana lab ini merupakan salah satu unit pendukung dari program studi manajemen itu sendiri. Tentunya di sini saya tidak sendirian karena ditemani oleh Kepala Laboratorium Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum itu kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Warsono. Selamat pagi. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa nih, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya nih Pak ya. Tapi sebelum itu boleh diceritakan terlebih dahulu nih Pak, asal usul dari laboratorium manajemen itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas Anas. Jadi laboratorium manajemen kalau dilihat dari sejarahnya itu dulu berdiri pada tahun 1996. Jadi sudah lama ini. Lumayan lama nih Pak ya. Jadi tujuan awal dididikannya laboratorium manajemen ini untuk menjembatani adanya kesenjangan antara perkuliahan di kelas reguler dengan dunia praktek, ya dunia praktek bisnis maksudnya ya. Nah, di kelas reguler itu kan yang dibelajarkan kepada para mahasiswa itu lebih banyak terkait dengan konsep dan teori, lebih banyak di situ. Nah, sehingga ini ada suatu semacam misling antara apa yang diajarkan dengan yang ada dalam praktek bisnis nyatanya. Nah, dari situ maka waktu itu muncul pemikiran ini harus ada praktek-praktek bisnis nyata yang harus diberikan kepada mahasiswa supaya berbekal nanti kalau lulus dan nanti menghadapi dunia kerja yang nyata. Nah, dari situ maka pada waktu itu masih di kampus 2 Mas. Ini sebenarnya belum lahir mungkin. Nah, jadi dari situ awalnya itu ya hanya beberapa mata praktikum ya, hanya dulu awalnya itu ya sekitar 4 mata praktikum. Mata praktikum. Hanya 4 mata praktikum. Dikembangkan lagi nih Pak ya. Setelah itu dari waktu ke waktu maka berkembang mata praktikum yang diberikan kepada mahasiswa. Di samping itu juga dari waktu ke waktu itu ada penambahan kegiatan ya, sehingga nanti harapannya mahasiswa lulusan prodi manajemen ya, itu nantinya harapannya lebih siap untuk menghadapi tantangan kedepannya. Oke, berarti sama-sama platform pembelajaran nih Pak ya. Terus pembeda dari laboratorium manajemen sama program studi manajemen itu apa sih Pak? Terus juga kegiatannya itu ngapain aja? Ya kalau perbedaannya jelas ya, jadi sesuai dengan fungsi laboratorium manajemen itu kan menyelenggarakan praktikum, ya, menyelenggarakan praktikum dan kegiatan-kegiatan pendukung yang nantinya itu bisa memperkenalkan kepada para praktikum itu tentang bagaimana dunia bisnis nyata itu dikelola. Nah, sedangkan di kelas reguler itu kan lebih banyak berkaitan dengan masalah konsep dan teori. Ya memang di mata kuliah tertentu itu ada case study, ya, tapi itu kan belum menyentuh dunia real yang sebenarnya, dan kebanyakan itu case study yang dikembangkan di kelas reguler itu kan mengacu dari textbook yang ada, dan itu kan produk dari Amerika Serikat sana kebanyakan. Sehingga ini dengan keberadaan lab management itu mahasiswa bisa memahami sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia ya itu sebenarnya dalam menjalankan bisnisnya itu bagaimana. Nah, itu intinya itu. Oke, terus juga ini kan kita juga mempersiapkan nih Pak untuk di masa mendatang untuk mahasiswa itu agar siap di dunia kerja. Terus juga kegiatan-kegiatan sama kurikulumnya ini seperti apa Pak? Nah, kalau kita lihat ya di profil lulusan yang dikembangkan atau ditawarkan oleh prodi manajemen, yang pertama itu adalah manajer. Manajer. Ya, manajer kelas menengah ya. Lalu yang kedua itu wirausahawan. Lalu yang ketiga itu menjadi peneliti atau akademisi.
Nah, dari situ hal yang saya tekankan di situ ada kewirausahaan. Oke, Nah, sehingga nanti ya. dengan kewirausahaan itu nanti kan itu kan dunia praktek. Nah, makanya ini kita berusaha memperkenalkan ya dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa ya bagaimana praktek bisnis yang ada itu berjalan ya. Nah, itu dari sisi kewirausahaan. Dari sisi manajer itu juga demikian ya, jadi praktek dalam dunia korporasi dalam menjalankan bisnisnya bagaimana itu kan harus diperkenalkan sehingga nanti tidak kaget. Memang lulusan perguruan tinggi apapun saya kira kok susah kalau langsung siap kerja atau siap pakai, itu saya kira susah, kecuali yang vokasi ya itu memang siap kerja. Tapi kalau yang S1 itu kayaknya kok sulit kalau langsung siap kerja. Ya mungkin kalau kami berpandangan itu siap latih. Oke, pelatihannya. Siap latih. Ya, itu. Jadi nanti kalau ingin kerja ini, tapi dasarnya itu kita menyiapkan. Dasarnya ini loh. Nah, nanti siap dikembangkan lebih lanjut. Dia menangani apa di perusahaan tertentu, sehingga itu harus ada pelatihan tambahan sedikit aja lah, karena dasarnya sudah kita siapkan di laboratorium manajemen. Oke, kalau laboratorium manajemen ini keunikannya itu apa sih Pak dari yang lain-lain? Biasanya kan kalau berhubungan dengan laboratorium itu kan rata-rata penelitian nih Pak ya. Terus ini manajemen kok ada laboratoriumnya? Menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Warsono agar tidak menjadi kebimbangan untuk mahasiswanya. Kegiatannya itu kan praktikum itu. Jadi praktikum itu pertama itu ada yang menggunakan case study ya, jadi data sudah tersedia, lalu bagaimana peserta itu melakukan analisis. Lalu yang kedua itu mahasiswa juga langsung mengadakan pengamatan langsung dalam dunia bisnis. Ya, baik itu di perusahaan maupun ya maksudnya di dunia bisnis yang ada. Jadi kayak riset pemasaran itu kan tidak harus di perusahaan, dia akan menyangkut menganalisis tentang perilaku konsumen ya. Nah, itu dia langsung risetnya ke pasar ya. Nah, itu. Lalu yang lain itu juga setiap mata praktikum kita mengundang praktisi bisnis. Ya, setiap mata praktikum. Jadi kita menyelenggarakan kegiatan yang namanya pembekalan praktik bisnis. Nah, itu kalau di kelas reguler namanya kuliah tamu. Karena kuliah tamu itu kalau di kelas reguler. Nah, kalau di lab management itu kita menamakannya itu lebih spesifik, karena apa? Yang diperkenalkan itu masalah praktek. Sehingga muncul istilah pembekalan praktek bisnis. Itu setiap mata praktikum, Mas. Jadi itu nanti agar mahasiswa itu punya pengalaman, dan pada saat event itu berlangsung itu biar ada sharing ya. Bagaimana ini kalau di mata kuliah manajemen keuangan itu misalkan ini ya, ada keputusan investasi, ada keputusan pembelanjaan, ada keputusan manajemen aktiva. Nah, dalam dunia bisnis real ya, prakteknya itu bagaimana? Nah, itu nanti ada sharing gitu loh, Mas. Maksudnya gitu ya. Berarti kegiatan ini kegiatan wajib nih Pak ya. Terus juga kira-kira manfaat dari kegiatan tersebut untuk mahasiswa itu apa sih Pak? Soalnya kan banyak mahasiswa sekarang yang lebih ke menggampangkan itu Pak. Oh, ini nggak masuk ke mata kuliah reguler. Itu kira-kira mungkin bisa menjadi pandangan buat mahasiswa nih. Manfaatnya itu apa Pak untuk laboratorium ini? Kalau dilihat dari sisi kemanfaatan itu ya fokusnya kemanfaatan bagi peserta atau praktikan ya. Jadi itu fokusnya ke sana memang ya. Nah, harapannya itu ya tadi tahu tentang dunia praktek bisnis yang senyatanya ya. Dan ini memang kegiatannya itu bersifat wajib. Dan itu kan juga masuk di kurikulum inti. Oh, masuk di kurikulum ternyata. Iya, itu bobotnya 4 SKS. Ya, namanya itu mata kuliahnya kalau di transkrip itu praktikum manajemen. Nah, jadi tapi sekalipun 4 SKS ya, praktikumnya itu mengcover 10 mata praktikum. Nah, ini tuh yang akan datang itu ada 11 mata praktikum. Nah, itu mata praktikumnya itu ada yang sifatnya umum ya, kayak pengantar manajemen, lalu yang kedua itu manajemen strategik ya. Terus yang sifatnya bidang atau area itu ya ada
manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen produksi operasi. Dan masing-masing ini untuk bidang itu ada 2 mata praktikum. Nah itu sehingga nanti harapannya mahasiswa itu begitu lulus dari prodi manajemen, ya, itu harapannya itu sudah sedikit banyak tahu lah, sudah mengenal, ya. Jadi paling tidak kalau mahasiswa itu sudah mengikuti ospek, nah sehingga gambaran nanti kalau saya bekerja di perusahaan itu kayak apa? Oke, intinya itu. Oke, terus juga saya ingin tanyakan Pak, ini kan mengenai kalau misalnya nih Pak dalam praktikum tersebut ada yang nilainya kurang maksimal, itu mekanisme dalam sela praktikumnya itu bagaimana? Jadi gini, secara umum untuk pelaksanaan praktikum itu kita membagi ada beberapa macam ya. Jadi ada praktikum reguler, ya praktikum reguler itu ya praktikum yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa secara umum. Oke, ya, semuanya Pak ya. Jadi itu namanya pelaksanaan praktikum reguler. Terus ada praktikum yang sifatnya khusus, ya yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang punya kasus yang khusus. Tapi seperti apa? Kasus mesti jelek ya, kasus mesti jelek ya. Jadi yang pertama itu di antara mahasiswa itu kan yang pertama, ya. Terkadang pada saat mengikuti perkuliahan itu kan tidak tadi kata Mas Anas tadi kan tidak maksimal, tidak optimal. Iya, sehingga itu dia mungkin hanya dapat D atau C. Nah itu dia bisa melakukan pengulangan. Jadi praktikum ulang. Ya. Praktikum ulang. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada praktikum sela. Nah praktikum sela ini bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai tapi dulu sudah lulus tapi tidak maksimal. Nah itu sela itu, dan perlakuannya agak beda karena ini kan hanya mematangkan aja. Dasarnya kan sudah dilakukan sebelumnya, ya. Nah itu praktikum sela. Lalu yang berikutnya itu ada praktikum yang sifatnya spesifik karena mahasiswanya ikut program khusus. Jadi misalkan ikut program MBKM. MBKM, terus juga COE dan lain-lain gitu Pak. Itu kan dia mungkin kan di luar kota dan tidak bisa mengikuti di praktikum ini ya. Nah, sehingga itu dia ada perlakuan khusus, itu yang mengikuti MBKM. Ya MBKM bisa jadi magang, bisa jadi menjadi pengajar. Iya, pengajar di daerah tertentu ya. Nah, itu bisa ya. Lalu yang terakhir itu praktikum khusus yang diperuntukkan bagi peserta yang mengikuti COE, jadi Center of Excellence ya. Jadi misalkan dia harus magang khusus di perusahaan tertentu, nah itu sehingga waktunya itu tidak bisa dan itu di luar kota. Nah itu kita fasilitasi. Nah dengan demikian itu kita ingin berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak menyulitkan terutama bagi praktikan. Intinya itu, sehingga nanti semua aktivitas itu bisa jalan. Program yang dijalani mahasiswa bisa jalan, lab bisa melaksanakan tugasnya, nah itu sehingga nanti sama-sama bisa jalan. Oke, kalau Pak Warsono sendiri ada yang ingin disampaikan atau pesan dan kesan untuk mahasiswa manajemen yang sedang mengikuti praktikum ini? Ya. Kalau selama ini kesan ya, selama ini mahasiswa saya lihat juga serius mengikuti jalannya praktikum ini. Ada beberapa yang memang terkadang kurang disiplin. Ya, kadang ada beberapa mahasiswa itu yang menyepelekan praktikum itu. Padahal itu kegiatan wajib dan itu masuk di kurikulum. Ya. Nah makanya kita itu secara kelembagaan itu juga berusaha mengkondisikan agar semua peserta itu disiplin. Jadi kalau Mas Anas, mahasiswa yang mengikuti praktikum itu sebenarnya dikondisikan seolah-olah dia itu sedang bekerja di perusahaan. Ya. Berarti gambarannya Pak dalam penampilannya itu harus mengikuti seolah dia kerja di perusahaan tertentu, penampilannya itu ya. Ya memang ini belum optimal dalam pelaksanaan ini, masih ada beberapa mahasiswa yang gondrong. Nah itu itu memang ini masih dalam proses ya. Kenapa itu kok harus menampilkan performance
tertentu ya, maksudnya kalau di perusahaan itu kan sektor formal ya, jadi itu kan harus dia punya performa tertentu yang itu biar bisa meyakinkan klien. Nah kalau penampilannya acak-acakan gimana? Iya, Ya, sehingga itu harus dikondisikan ya, jadi harus yang lain pakaiannya ya harus seperti itu, harus bisa pakai dasi. Kadang itu tidak semua peserta itu bisa pakai dasi loh, ya, itu belum tentu loh itu. Nah, makanya itu juga kita kondisikan bagaimana pakai dasi yang bagus ya, terus pakai sepatu pantofel ya. Nah, sehingga nanti itu dilihat dari penampilannya itu bisa bagus ya. Kenapa ya? Karena ajining rokok itu Soko Busono. Nah, itu kan kita kan menggunakan prinsip itu ya. Nah, itu kalau orang Jawa gitu ya. Nah, lalu yang lain itu untuk mendisiplinkan masalah waktu. Nah, ini juga terkadang ya beberapa itu datang terlambat. Bahkan terlambat setengah jam, kadang ada yang lebih dari setengah jam ya, baru masuk kelas ya. Tapi ya orangnya itu aja biasanya itu. Tapi ada tindakan khususnya nggak sih Pak? Nah gitu? Sekarang itu ada perlakuan khusus bagi kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk mengkondisikan bahwa dia itu bekerja di suatu perusahaan. Ya, kalau di perusahaan itu kalau terlambat satu kali lebih dari 15 menit kan sudah kena teguran, ya. 2 kali kena teguran, 3 kali bisa di PHK. Nah makanya kita ini juga kita juga mengembangkan sekarang ini mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit, ya. Terus dia tidak memberikan penjelasan yang rasional ya. Kita berikan itu sekarang ada SP1. Oh, ada SP-nya. Ada surat peringatan 1. Ya, nanti kok begitu lagi ada SP2. Yang terakhir nanti kalau ada seperti lagi SP3. Nah kalau SP3 itu ya didiskualifikasi. Sehingga ini dengan cara seperti ini pengkondisian tentang pentingnya kedisiplinan itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga nanti harapannya akan selalu diingat oleh mahasiswa pada saat bekerja itu. Saya harus disiplin, tidak boleh terlambat. Kenapa? Karena itu salah satu penilaian kinerja. Nah itu dia harapannya nanti ingat dulu waktu di lab seperti ini gambarannya sudah ada nih Pak ya. Jadi harapannya itu nanti selalu akan diingat itu. Ya itulah yang kita lakukan. Jadi tidak hanya semata-mata berkaitan dengan kemampuan atau keahlian atau keterampilan, tapi juga masalah etika, masalah kedisiplinan. Oke, baik, terima kasih Bapak Warsono sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan, dan terima kasih sudah bersedia bergabung pada podcast Manajemen dan Bisnis. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay tune nih ya. Saya Anas pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.